Kita nggak bakal mati di sini kan? Lebih baik dengerin kata ibu, daripada jalan-jalan ke luar negeri. Kata mereka mau jual kita. Kita nggak bisa pulang. Bos, cewek-cewek ini keren banget. Bos duluan yang cobain. Nanti kita juga mau. Sayang, di daerah sini, gue yang berkuasa. Teriak sekeras apapun. Nggak ada gunanya. Siapa berani bikin onar di wilayah gue? Keluar. Yang bakal ambil nyawa lo. Cuma lo doang? Lihat baik-baik. Gue punya berapa banyak senjata? Siapa yang bisa tangkap dia? Hadiah 50.000. Jago juga lo. Tapi jangan sombong dulu. Semua keluar. Bunuh dia. Hadiah 100.000. Cari mati aja. Lo siapa? Lencana keabadian? Lo. Pemimpin kuil keabadian yang mendunia? Ampun, tolong lepaskan kami. Bilang aja sama Raja Neraka. Antar warga negara kita pulang dengan aman. Siap. Xiao Chen? Siapa ini? Jangan tanya siapa gue. Ibu lo utang 3 juta sama gue. Keluarga Xiao udah gak punya usaha di Haicheng. Cuma bisa gadaikan rumah. Kalau mau selamin dia, lo harus datang sendiri buat tanda tangan balik nama. Kalau enggak, siap-siap angkat mayatnya. Ibu. Perintahku, tujuan negara A, berangkat. Pengadilan memutuskan, grup Xiao terlibat mafia dan kejahatan. Monopoli ekonomi Haicheng, banyak kejahatan. Terdakwa Xiao Chen sebagai CEO grup Xiao. Karena lalai dan biarkan kejahatan, seharusnya dihukum mati. Dieksekusi segera. Namun mengingat ayahnya, Xiao Santian, hidupnya sebagai pahlawan negara, jasa besar. Mahkamah Agung khusus bebaskan hukuman mati. Sekarang vonis Xiao Chen. Dicabut hak politik seumur hidup, diusir permanen. Dieksekusi sekarang. Berani masuk wilayah negara A. Tembak mati. Aku difitnah. Keluarga kami difitnah. Dulu keluarga Xiao difitnah, negara A usir aku. Sekarang demi ibuku, aku harus masuk wilayah negara A. Pemimpin, kita sudah masuk wilayah negara A. Sistem pertahanan udara mereka peringati dan coba serang. Lapor. Pesawat tak dikenal masuk paksa. Apa ini? Sangat cepat. Saya Xiao Chen. Ibuku diculik oleh kelompok kriminal negaramu. Siapapun berani menghalangi menyelamatkan saya. Akan saya ubah wilayah udara ini jadi neraka. Xiao Chen terlalu sombong. Xiao Chen, kamu sudah diusir secara permanen oleh negara kita. Menerobos wilayah udara sama saja dengan menyatakan perang. Dia memang diusir secara paksa waktu itu. Untuk ibunya, apakah kita sebaiknya beri dia kesempatan, biarkan dia datang menyelamatkan ibunya. Itu tetap tidak boleh melanggar peraturan, selama dia berani mendarat. Itu akan jadi perselisihan baru, masalah keluarga Xiao mungkin akan diungkit kembali. Para orang tua, jangan ragu lagi, ucapan tadi adalah pemberitahuan. Bukan permintaan. Sampaikan perintah saya, alihkan ke mode persiapan perang. Siapapun yang berani mengunci saya, hancurkan saja. Pengawal abadi, serbu. Siap. Dia akhirnya kembali juga, tidak bisa biarkan dia bertindak semena-mena. Keluarkan perintah. Penjualan ketat seluruh kota, semua kekuatan bersenjata darat. Pasukan polisi khusus segera bergerak, dengan segala cara. Tangkap Xiao Chen, kerahasiaan tingkat 1. Tangkap dengan rendah hati, jangan sampai masyarakat tahu sama sekali. Wilayah udara kita ditembus oleh seorang penjahat. Wanita sialan, minta uang ke anakmu, katakan padanya agar jangan urus dirimu. Benar-benar sudah bosan hidup, nanti setelah dapatkan uang. Kalian ibu dan anak bisa bertemu di surga. Tunggu 1 jam lagi, jika anakmu yang tidak berguna itu tidak muncul juga. Aku akan potong tanganmu di depan semua orang dulu.
Pergi sana. Xiao Chen, bagaimana bisa kamu secepat ini? Menculik ibuku, kamu cari mati. Nak, benar-benar kamu kan? Bukannya ibu bermimpi kan? Bu, ini aku sudah kembali. Tidak apa-apa lagi, mulai sekarang. Tidak ada yang berani menyakitimu. Chen Er, ibu benar-benar tidak meminjam uang sebanyak ini. Semua itu karena Wu Jinrong, ibu kira itu produk tabungan yang bagus. Tidak disangka itu penipuan, tidak dapat untung malah rugi. Bunga berbunga loh. Siapa pemilik Wu Jinrong? Itu, Geng Lang, aku juga hanya kerja untuk dapat uang. Geng Elang. Bai Shuang-intan, antarkan ibuku ke rumah aman. Jika ada kesalahan sedikit pun, kalian yang tanggung jawab dengan kepala kalian. Siap. CR. Bersihkan sisa masalah ini. Siap. Xiao Chen, kamu tidak bisa keluar dari sini. Di luar seluruh kota dan berkata, semuanya sedang mencari kamu. Kamu bahkan tidak bisa sampai ke pintu gerbang Geng Lang. Begitukah? Kalau begitu, aku justru akan nekat masuk ke sarang bahaya ini. Orang-orang tua itu bergerak cepat sekali. Takut aku mengacaukan rencana mereka. Kakak kau ini. Pinjam seragammu, buat sedikit kemudahan. Repot. Semuanya tunggu sebentar. Kerjasama dengan pemeriksaan. Di belakang antri, sekarang mau apa lagi? Jam segini aku masih harus pergi minum teh, kalau terlambat siapa yang tanggung? Tunang dulu, katanya dari atas ada perintah penangkapan. Bahkan seekor lalat pun tak boleh dilewatkan. Perintah penangkapan apa? Sampai seheboh ini, benar-benar berlebihan. Astaga, bukankah itu Black Mamba dunia kepolisian? Anak angkat Susenan. Lin Waner. Komandan, apakah perlu memeriksa dokumen? Pemeriksaan urusan tim khusus. Ayo, ke pos berikutnya. Baik. Segera berangkat. Lin Waner, anak angkat Suzenan. Terakhir kali bertemu dia masih gadis kecil hitam kurus. Sepanjang hari mengikuti Suginyu. Tak disangka sekarang jadi komandan polisi. Sepertinya dia tak mengenaliku. Maaf, supir ini bagaimana menyetirnya? Semua jangan bergerak, rampok. Siapa yang berani bergerak, kubunuh. Masih cantik, seragamnya bagus, kawan-kawan. Hari ini tangkap bunga polisi, bawa pulang jadi istri kepala bandit. Awalnya tak mau bertindak di saat seperti ini, tapi sampah-sampah ini benar-benar tak tahu nyawa. Ampun, komandan ampun, kami tak tahu diri. Pak, tunggu di tempat. Aku sudah beritahu. Komandan adalah... Kalau tunggu lagi, pasukan khusus akan menutup area ini. Tempat ini tak aman untuk tinggal lama. Sial sekali, teh pun tak bisa diminum. Masih harus tunggu pasukan khusus. Aku tak mau tunggu lagi. Xiao Chen, pria itu tadi. Benar-benar Xiao Chen. Dia berani kembali. Kak, ada masalah besar. Aku lihat Xiao Chen. Xiao Chen. Bajingan yang diusir 5 tahun itu, dia masih berani kembali. Pasti dia masuk secara ilegal. Surat buronan sudah jam-jam disebarkan ke seluruh negeri. Tak disangka dia kembali ke kota Hai. Kak, pasti dia menargetkanmu. Sekarang harus bagaimana? Sudah 5 tahun lalu aku dan dia adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Meskipun aku masih punya perjanjian dengannya. Tapi selebar kertas sampah yang hanya ada namanya ini, sudah waktunya dibakar. Urusanku dengannya akan kuselesaikan sendiri. Aku akan membuatnya mengerti perbedaan antara dia sekarang dan diriku. Jangan ikut campur dalam hal ini. Selidiki masuknya Xiao Chen ke negara ini. Semua hal setelah itu harus cepat.
Xiao Su, sudah jelas. Xiao Chen kembali ke negara kali ini adalah untuk menyelamatkan ibunya. Ibu Xiao membeli produk keuangan WU di bawah naungan geng bank. Bunga berbunga hingga hutang 3 juta. Bahkan rumah kecil itu sudah disita geng bank. Xiao Chen, memang tetap saja preman itu. Hanya bisa bikin masalah. Tapi orang-orang geng bank ini, menipu rakyat tak bersalah, benar-benar tak kenal hukum. Sebelumnya ada berita, orang yang tak bisa bayar hutang, bunuh diri lompat gedung. Kak, Xiao Chen sudah masuk ilegal. Surat buronan seluruh kota sudah berlaku. Jangan sampai kakak terlibat. Hal ini bukan hanya tentang Xiao Chen. Geng bank mengandalkan kekuatan hitam, merusak aturan dunia bisnis. Kalau tidak kuajari sendiri, negara tidak akan membiarkan kekuatan hitam ada. Keluarga Xiao dulu adalah contohnya. Kumpulkan tim pengawal, ikut aku ke klub Golden Eagle, serang Raja Elang. Bos, ada masalah. Lau Hei gagal. Semua saudara lumpuh. Apa? Lau Hei itu kan? Puluhan saudara bawa senjata. Xia Chen. Dia masuk wilayah udara ilegal, sudah selamatkan ibunya. Sekarang mungkin sedang menuju markas kita. Bos, Xiao Chen sekarang adalah buronan nasional. Atas sedang lockdown seluruh kota untuk menangkapnya. Sehebat apapun dia, tetap gelandangan tak beridentitas. Pasti tak bisa masuk markas kita. Ada juga pihak keluarga Su yang beri peringatan, bilang kita rusak aturan. Su Qingyu sendiri bawa orang menyerang, untuk menutup pertanggungan. Keluarga Su. Seorang wanita mau ajariku? Perintahkan, semua siap tempur. Baik Xiao Chen maupun Su Qingyu. Yang berani masuk, biar mereka tak bisa pulang. Raja Elang, keluar dengarkan perintah. Raja Elang, anak buahmu sudah tak tahan. Kalau paham situasi, menyerahlah, ikut aku ke polisi. Mungkin masih bisa selamat. Su Qingyu yang ditangkap. Kamu pikir bahwa puluhan sampah ini Bisa mengajari aku berbuat di tempatku. Negara punya hukum, tak bisa ditoleransi tumor sepertimu. di sini, aku adalah hukumnya. Karena kamu ingin menonjol, aku penuhi keinginanmu. Tutup pintu, pukuli anjingnya. Kalian berdua, temani Nona Su bermain. Kartu truf geng Elang, cuma segini. Sentuh kakakku, tanya dulu pistol di tanganku. 1R. Bukannya kamu sedang menjalankan tugas buronan? Keramaian seperti ini, mana mungkin tanpa aku? Raja Elang, cakar-cakarmu sudah patah. Turunlah mati. Menyerah, itu satu-satunya pilihanmu. 2 bunga cantik kota laut, lumayan menarik. Karena kalian begitu ingin mati. Aku sendiri yang antar kalian pergi. Kalian hancurkan 2 pembunuh bungaku yang cantik. Maka kalian berdua yang ganti rugi, 2 bunga kota laut. Aku belum pernah mencicipinya, bawa pulang untuk dididik baik-baik. Pasti lebih menarik daripada berkelahi. Bajingan. Lepaskan kami, ayahku akan membunuhmu kalau tahu. Susenan itu. Orang tua itu sudah pensiun, aku tak takut. Geng Elangmu memang lumayan. Pintu-pintu ini saja. Sudah buang waktuku 1 menit penuh.
Xiao Chen, kamu bisa merusak pintu baja diamanku? Xiao Chen, kenapa kamu ke sini? Satu menit, cukup untuk membunuhmu 10 kali. Tipu uang ibuku, culik ibuku, Raja Langya. Bersiaplah mati. Xiao Chen bajingan, kamu tak bisa kabur. Seluruh kota memburumu. Oh ya? Siapa yang berani? Jangan pukuli, Wuyu Finance bukan usahaku. Ini keluarga Jin. Xiao Chen, kamu masuk tanpa izin, melanggar hukum. Sekarang sesuai perintah komando tertinggi, menangkapmu. Dan akan deportasi sesuai aturan. Xiao Chen, kamu tak bisa kabur. Menyerahlah. Oh begitu? Kamu kenal ini? Token ini milik Master Chang Sheng Hall, jangan-jangan kamu adalah Master Chang Sheng Hall yang mengguncang dunia? Master Chang Sheng Hall. Xiao Chen, kamu gila nonton drama ya? Dengan baju kurir kumal penuh minyak ini, kamu? Randanya memang sebagai kepala polisi agung yang paling berkuasa di dunia. Orang gila sekarang banyak banget, diusir 5 tahun lalu, pulang-pulang. Otaknya udah rusak, coba lihat diri sendiri di cermin. Pemimpin kuil kabadian itu, makhluk suci yang luar biasa. Mana mungkin terlihat semelarat kamu? Xiao Chen, kamu masuk ilegal ke negara ini. Melanggar hukum kami, sekarang ditangkap sesuai hukum. Diam, bawa dia pergi. Berhenti. Jangan ada yang sentuh dia. Dia tunangan Su Qingyu. Calon menantu keluarga Su, berani-berani sentuh dia. Busu, dia buronan sekarang, mau lindungin penjahat ini? Dia masuk wilayah udara tanpa izin, hukumannya mati. Ini urusanku dengannya, urusan kelompok elang. Yang harus kalian perhatikan. Aku ada urusan pribadi dengannya, setelah selesai. Aku akan serahkan orangnya ke kalian. Aku jamin dengan reputasi keluarga Su. Aku yang awasi, bawa pergi anggota kelompok elang ini. Baik, polisi Lin. Xiao Chen, udah cukup gila kamu? Kalau bukan aku tadi, kamu udah jadi mayat. Jangan pamer token palsumu lagi. Anak kecil, mikir bisa jadi dewa perang. Kebohongan itu cuma bikin kamu mati lebih cepat. Keluarga Su memang mau batalkan pertunangan, keluarga Xiao udah jatuh. Pemimpin kuil keabadian, bohong buat anak kecil. Aja bisa kamu buat, ikut aku ke keluarga Su. Tanda tangani surat pembatalan pertunangan itu. Kamu cuma bisa main kasar, preman. Jangan harap masuk keluarga Su. Su Qingyu. Gadis sombong. Sampaikan ke Bai Shuanggintan. Semua penjaga keabadian masuk mode diam. Di keluarga Su, jangan sembarangan bicara. Apalagi sebut gelar pemimpinmu yang konyol. Aku malu. Xiao Chen pergi dari Hai Cheng 5 tahun. Kupikir kamu belajar jadi orang yang baik. Tapi kamu cuma bisa berkelahi. Sama bohong ngawur, cuma numpang hidup. Orang yang hidup dalam bayangan tak pernah paham aturan masyarakat sebenarnya. Putri Paman Su, tak seperti dia yang lembut. Anak baik sudah besar, makin mirip ayahmu. Sayang, dulu Lao Xiao tewas menyelamatkanku di medan perang. Seumur hidup, aku berhutang nyawa pada keluarga Xiao. Zenan, pikunnya, dia sekarang buronan yang dicari seluruh kota. Kamu malah membawanya ke rumah. Diam, saat Xiao Chen mengalami masalah dulu. Aku tak bisa campur tangan hukum, tapi sekarang sudah ada bukti. Pelakunya waktu itu mungkin orang lain. Dan kalau Xiao Chen tidak bisa dibebaskan, Qingyu bisa ikut Xiao Chen ke luar negeri. Uang bukan masalah. Aku peringatkan kau, Su Zenan. Jangan coba-coba balas budi, kalau kau benar-benar paksa anakku menikahi buronan penjahat seperti ini. Dan harus ikut dia kabur ke luar negeri. Hari ini aku lawan kau sampai mati. Kalau bukan karena keras Xiao, sudah pasti tidak ada susenan seperti sekarang. Aku sudah bulat tekad. Qingyu dan Xiao Chen harus cepat menikah. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk keluarga Xiao. Aset keluarga Su ini nanti pasti jadi milik Xiao Chen. Siapa lagi yang berani protes, keluar dari keluarga Su? Wan Er, masih ada urusan dengan polisi, kau pulang dulu. Baik. Waner, aku juga harus kembali ke grup. Aku antar kau. Qingyu, berhenti kau. Qingyu, bawa Xiao Chen keluar. Pilih beberapa setelan yang pantas, baju kurir ini. Jangan dipakai lagi nanti. Ayah, siang ini aku masih ada 2 rapat video lintas negara. Malam ini juga harus berunding kerjasama dengan Direktur Lin dari grup Wadi. Benar-benar tidak ada waktu. Batalkan semua urusan, mulai sekarang. Menemani Xiao Chen dengan baik adalah pekerjaan terbesarmu.
Xiao Li, batalkan semua jadwal siang ini, jamuan malam juga ditunda. Jangan tanya kenapa, lakukan saja. Ayo pergi. Xiao Chen, sebutkan harganya. Harga apa? Berapa banyak uang yang kau mau baru kau bersedia? Ajukan pembatalan tunangan pada ayahku, lihat dirimu sekarang. Aku tidak berhubungan dengan ayah suami dan buronan. Aku tidak kekurangan uang. Hah? Jangan sombong, kurir bilang tidak kekurangan uang. Harga dirimu yang menyedihkan itu tidak berharga di mataku. Benar-benar wanita sombong, sangat ingin membatalkan tunangan. Justru karena sifat pembangkangku, aku tidak mau menuruti keinginannya. Tidak menarik, urusan penting lebih utama, harus cepat lepas darinya. Sukinyu, aku ingat waktu kecil dulu. Kau selalu nempel di belakangku. Nangis-nangis bilang seumur hidup cuma mau menikah denganku. Kenapa sekarang jadi pelupa? Wanita brengsek. Xiao Chen, aku tidak tahu. Kau sadar, meskipun ayahku, komunitas bisnis Haicheng memiliki status di rumah. Tapi keluarga ibuku juga dalam politik. Meskipun posisi resmi tidak terlalu tinggi. Tapi mereka paling menghargai pintu dan layak. Anda ingin orang buangan yang tidak bisa menemukan resume. Kita tidak ingin masuk ke pintu Su. Baik bagi semua orang di dunia. Apakah itu dunia? Mungkin suatu hari, keluarga Su Anda harus mencari perlindungan. Xiao Chen turun hari ini. Sudah batas kesabaran saya. Menyingkirkan fantasi Anda yang tidak realistis. Tidak peduli apa yang ayah saya pikirkan. Dengar, kau memberiku waktu yang jujur. Aku akan membawamu keluar dari kota. Ini bukan tempat di mana Anda hanya bisa. Sukinyu, kau salah. Bukan karena kau ingin menikah. Tapi aku Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk menikah. Untuk menjemputku. Tuan rumah. Villa ini adalah rumah yang baru saja kami segera. Apa yang Anda lihat? Kepadatan tinggi di Haicheng sangat rendah, lingkungan benar-benar tenang. Make up. Ini adalah Raja Haicheng. Tidak sebagus rumah Xiao saya. Xiao Chen tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Wanita tua telah dikirim ke aula umur panjang. Sebuah panti jompo yang dilindungi benar-benar aman. Tuan rumah kerajaan mengawasi dengan cermat. Haruskah kita segera berangkat ke markas? Tidak, itu hanya keluarga emas. Negara-negara sangat menghukum pasukan kulit hitam. Ini hanya rumah emas kecil yang tumbang. Aku tidak keberatan membiarkan mereka menghilang. Jangan membuka rumah Anda. Saya akan bertemu dengan kelompok bebas khawatir ini. Apa itu pembayaran utang? Hah? Mengapa kita berinvestasi? Kita punya uang. Kita semua telah diambil oleh kalian. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya uang untuk memberikan hidup Anda kepada perusahaan. Sekelompok kuli jangka panjang akan mengirimi Anda pekerjaan seumur hidup untuk melunasi hutang. Nyonya tua, aku melihat foto putrimu. Jika kau tidak sampai hari ini, kau akan membiarkan putrimu. Klub bekerja untuk melunasi hutang. Ini akan terbayar dalam beberapa tahun. Tuan Jin, biarkan putriku pergi. Di kota Hai, aturanku adalah segalanya. Berhenti. Hari ini tutup, tidak melayani siapapun. Urusannya besok saja. Tidak bisa. Aku punya transaksi triliunan rupiah. Sangat ingin berinvestasi. Triliunan? Dari mana datangnya orang gila ini? Cari mati. Serang dia. Tuntun jalan, aku mau temui bos kalian. Tuan Jin, ada masalah, ada yang cari gara-gara. Semua saudara kita di pintu. Dikalahkan olehnya sendirian. Sampah, aku habiskan jutaan tiap tahun buat kalian. Tapi pengacau kecil aja tak bisa halangi. Keluarga Jin tak butuh pengangguran. Tuan Jin, orang itu bilang dia bawa sebuah proyek. Mau investasi di sini. Sebuah yi? Menarik.
Kalau tidak, akan kuajarin dia akibatnya berani di wilayah keluarga Jin. Pergi, bawa Jiang Junku. Dia mungkin sudah lapar. Kalian ikut aku temui orang ini. Siapa yang berani di wilayah Jin Shaoyang? Berbuat onar? Kukira siapa yang mulutnya besar, berani cari masalah di grup Wuyou. Ternyata Xiao Chen yang kabur dengan memalukan dari sini 5 tahun lalu. Jin Shaoyang, latar belakang dan situasimu unik. Tapi malah bertingkah begitu mencolok di kota Hai. Sepertinya para sesepuh keluarga Jin sudah menerima status dan posisimu secara resmi. Xiao Chen, kau cari mati. 5 tahun di luar negeri. Rupanya kau belum belajar cara diam. Diam. Makanan sudah siap, sayangku. Saatnya makan. Gigit lehernya. Ini tidak mungkin. Jiang Jun, gigit dia. Hewan sialan, sedang apa kau? Hewan saja tahu tata krama, kau malah tak tahu maut. Hewan tak berguna. Berapa banyak daging mentah kuberi padamu? Kau malah takut pada sampah ini? Gigit dia sampai mati, atau hari ini kuhajar kau sampai mati. Anjing ini anjing baik, setidaknya dia mengerti rasa hormat dan kesetiaan. Sayangnya, ada orang yang duduk di posisi tinggi, tapi hidupnya bahkan lebih hina dari hewan. Jangan kau ajariku. Akan kuakhiri hidupmu dulu. Sudah kuberi kau kesempatan. Jiang Jun. Dia kubesarkan sejak kecil. Xiao Chen, akan kuhancurkan tubuhmu berkeping-keping. Kau berani bunuh aku? Aku orang keluarga Jin. Keluarga Jin akan pernah membiarkanmu pergi. Keluarga Jin, kau cuma anak haram yang tak pantas dilihat matahari. Kau pikir para tua-tua yang cuma cari untung itu mau repot-repot? Untuk anak haram yang udah mati, apalagi cuma keluarga Jin. Di mataku, kalian bahkan lebih rendah dari semut. Siapa yang berani lancang begini, berani meremehkan keluarga Jin? Kakak, akhirnya kau datang. Bocah ini bukan cuma merusak perusahaan, tapi juga melukai Jiang Jun. Dia satu-satunya harapanku, jangan sampai dia lolos. Sampah macam ini cuma buang-buang makanan kalau dibiarkan hidup. Keluarga Jin gak butuh pengangguran, apalagi anjing lemah. Jin Shaoyang, kau memang anak haram. Jangan sampai kau bikin aku anggap kau gak berguna, Xiao Chen. Hari ini kau pasti gak bakal bisa keluar dari gedung ini. Aku akan bikin kau temani Jiang Jun di kuburan. Buat apa pakai pedang besar buat bunuh ayam? Xiao Chen, di Hai Cheng. Keluarga Jin itu langit. Pasukan khusus keluarga Jin, serang. Tembaki dia sampai bolong, lalu buang ke laut buat makan ikan. Pasukan khusus. Kurasa itu pasukan bunuh diri. Kau ini monster apa sih? Xiao Chen, meski kau jago bertarung, berani lawan keluarga Jin, itu sama aja cari mati. Kau tahu nggak siapa yang jadi backing keluarga Jin? Itu kuil keabadian yang ditakuti seluruh dunia. Ngelawan keluarga Jin, sama aja ngelawan pemimpin kuil keabadian. Beliau cuma perlu gerakin jari. Langsung bubar kau. Keluarga Jin ternyata pakai nama kuil keabadian buat nipu orang? Atau jangan-jangan ada masalah di dalam kuil keabadian? Perjalanan ke negara kali ini ternyata banyak dapat info. Xiao Chen, ketakutan sampai bergoyah? Betul, keluarga Jin memang dapat perlindungan dari kuil keabadian. Dulu kami cuma keluarga paling lemah di antara 4 keluarga besar. Sekarang udah nginjek-nginjek keluarga Wu. Lawan keluarga Jin, sama aja lawan pemimpin kuil keabadian. Kau punya 100 nyawa pun gak bakal cukup. Oh, keluarga Jin ternyata punya kemampuan sehebat itu? Bisa bikin kuil keabadian yang misterius itu jadi payung pelindung kalian? Ya, itu berkat apresiasi dari Jenderal sayap kanan, Meng Yun. Preman kayak kau yang cuma bisa tawuran ngerti apa sih? Wah, jenderal sayap kanan menyunya.
Kuil keabadian selalu cuma lindungi negara dan rakyat. Mana mungkin lindungi kalian? Sampah penghisap darah rakyat. Kau ngerti apa? Jenderal sayap kanan itu nurut. Perintah rahasia pemimpin baru lindungi keluarga Jin. Keluarga Jin tiap tahun harus kasih upeti. Miliaran ke kuil. Ini namanya saling menguntungkan. Wah, Meng Yunya. Berani menyebarkan perintah palsu dan menerima suap di belakangku. Kemurnian kuil Changsheng tak bisa dinodai pengkhianat seperti ini. Kalau benar, harus dibersihkan. Kenal ini? Lambang eksklusif kuil Changsheng. Dari mana kau dapat ini? Keluarga Xiao memang tak pantas diangkat. Di luar negeri malah menipu, memalsukan kuil Changsheng. Pemancar lambang, kira kami bodoh? Mau nakuti siapa? Mungkin, aku sendiri adalah pemimpin kuil Changsheng. Hahaha Xiaoyang, kau dengar? Pengantar makanan ini, bilang dia pemimpin kuil Changsheng. Xia Chen, kau sudah gila. Pemimpin kuil Changsheng itu sosok legendaris. Dewa yang disembah bangsa-bangsa. Kalau kau pemimpinnya, aku pencipta alam semesta. Ini pemancar. Terkunci frekuensi nirkabel khusus. Begitu tombol ini kutekan. Perintah pembersihan Changsheng terkirim. Setelah perintah keluar, jenderal sayap kanan yang lindungi keluarga Jin, Meng Yun, akan jadi target pertama pembersihan total. Mau coba? Xiao Chen, aku tak ada waktu main-main. Dengan permainan anak-anak ini, anjing telantar keluarga terpuruk. Harusnya mati di luar negeri dulu. Sampah keluarga bangkrut. Harusnya menghilang saja, malah pulang cari mati. Kami antar kau sampai akhir. Oh ya? Akan kuperlihatkan ini asli atau palsu. Kukira akan langsung ada. Pasukan besar datang hancurkan gedung ini. Ternyata tak terjadi apa-apa. Xiao Chen, kau sampah. Berani menipu kami. Xiaoyang, jangan buang waktu dengan mayat ini. Saatnya kau tunjukkan kekuatan yang kau kumpulkan di luar negeri. Kalau sampah ini tak bisa kau basmi, kau tak berguna. Jin Xiaoyang, kau memang sampah. Dibiarkan saja diinjak. Rupanya kau juga pengecut. Seingatku ibumu meninggal saat kau masih kecil. Diam kau. Xiao Chen, jangan adu domba kami. Aku bunuh kau, Suang Lau. Bunuh dia, buang ke ikan. Anak haram, menyesallah di neraka. Jenderal, kenapa Anda datang sendiri? Jin Yanhan. Aku baru terima perintah panggilan pemimpin. Sumber sinyal di kota Hai. Pemimpin mungkin sudah tiba di negara A. Kalian semua perhatikan, siap-siap menyambut kedatangan. Apa? Pemimpin istana ada di Haicheng. Pak Zhuang, hentikan. Xiao Chen, aktingmu gagal. Lihat baik-baik. Yang datang bukan anak buah istana keabadian, tapi 4 keluarga besar Haicheng. Hahaha Kak, tadi kamu hubungi 4 keluarga, bilang pemimpin istana mungkin di Haicheng. Untuk bahas penyambutan. Mereka cepat sekali sampai. Ternyata daya tarik pemimpin istana keabadian memang besar. Xiao Chen, kamu ngapain di sini? Aku suruh jangan sembarangan lari, malah ke wilayah keluarga Jin. Berkali cari masalah. Apa kamu harus menghancurkan keluarga Su baru puas? Wah, ini bukan anjing liar keluarga Xiao. Yang keluarganya sudah mati semua? Nama Xiao Chen, kan? Sampah penuh sial begini. Mana ada hak berdiri di sini? Tuan Wu, jangan remehkan dia. Tadi dia mengaku dirinya adalah pemimpin istana keabadian yang disegani dunia. Haha, pemimpin istana keabadian? Dengan dia? King Yu, kalau aku ingat benar. Si sampah ini tunanganmu kan? Selera kamu memang unik. Tuan Wu, perhatikan kata-katamu. Perjanjian tak berdasar itu sudah kubatalkan. Xiao Chen, lihat diri sendiri di kencingmu. Pemimpin istana itu sosok dewa yang tak terjangkau. Seluruh Haicheng harus mendongak melihatnya. Su Qingyu, kamu akan segera paham. Hal paling menyedihkan di dunia bukan kebodohan, tapi sok pintar. Buronan yang hancurkan masa depan sendiri. Berani mengaku sebagai pemimpin istana. Perbuatan hina ini mencemari nama pemimpin istana. Benar kata Direktur Su, orang seperti kamu tak layak mengikat sepatu pemimpin istana. Tadi bukan jago ngomong, kenapa sekarang tak jalankan perintah pembersihanmu? Hahaha, ayo, tunjukkan pada kami. Bagaimana kamu singkirkan kami semua? Dia cuma preman yang bisa sedikit jurus. Tak bisa hidup di luar negeri, pulang cari perhatian. Wuju, keluarga Wu bisa berdiri di Haicheng. Karena sisa pengaruh kakekmu dulu. Kalau kamu mau bawa keluarga Wu ke neraka di generasi ini, aku tak keberatan antar kamu. Xiao Chen, kamu gila. Berani ancam Tuan Wu? Apa kamu tahu posisi keluarga Wu di Haicheng? Dasar anjing gelandangan yang mulutnya tajam. Di Haicheng, belum ada yang berani bicara padaku seperti itu. Kau ingin mengirim keluarga Wu ke neraka? Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke kamar mayat dulu. Itu. Lepaskan kedua kakinya, buat dia berlutut di hadapanku.
Anak muda, bisa membuatku bertindak adalah kehormatan terbesarmu seumur hidup. Xiao Chen, inilah akibat kesombonganmu. Perairan Haicheng terlalu dalam, bukan tempatmu untuk mengacau. Mati kau. Tai Tu dari keluarga Wu adalah master bela diri keras. Satu pukulan ini, kepala Xiao Chen pasti hancur berkeping-keping seperti semangka busuk. Hahaha. Makhluk rendahan, berani-beraninya melawan langit? Mati saja, anjing gelandangan. Inilah akibat kesombonganmu. Hahaha. Xiao Chen menghindar. Ini, tidak mungkin. Tai Tu adalah master, tapi dia dihancurkan hanya dengan satu gerakan? Bagaimana mungkin? Siapa dia sebenarnya? Tadi, kau bilang aku bahkan tidak layak mengikat tali sepatu penguasa istana keabadian. Jangan macam-macam. Keluargaku menguasai Haicheng. Dunia politik dan bisnis ada di pihakku. Berani-beraninya kau sentuh aku. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Tuan muda, tuan, buruk, luar sana penuh helikopter. Ratusan pesawat tempur elit istana keabadian sudah mengepung seluruh gedung. Semua ada lambang naga hitam. Pengawal pribadi naga hitam tertinggi. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin pasukan istana keabadian datang? Surat perintah keabadian. Peluncur. Mungkinkah dia benar-benar penguasa istana keabadian? Hamba menghadap penguasa. Sambut kedatangan penguasa. Penguasa istana keabadian? Dia benar-benar. Astaga, pria yang kuhina habis-habisan ini. Yang kukira sampah rendahan, ternyata adalah yang memegang kendali istana keabadian. Yang disembah oleh segala bangsa, Sang Agung Abadian. Penguasa, ampun. Hamba buta, telah menodai keagungan yang mulia. Tolong anggap kami seperti angin saja, penguasa. Aku salah, penguasa. Keluarga Jin tidak akan lagi menjadi istana keabadian untuk menipu di luar. Tolong anggap aku seperti anjing. Biarkan aku hidup. Penguasa, ampun. Keluarga Wu mengakui kesalahan. Keluarga Wu akan tunduk patuh pada penguasa selamanya. Tidak berani lagi sedikit pun bersikap sombong. Keluarga Jin meminjam nama istana keabadian, mendirikan Jinrong Wuyo. Menyedot darah dengan bunga tinggi, menyiksa rakyat, membunuh untuk harta. Banyak dosa bertumpuk, pantas dihukum mati. Aduh, penguasa, ampun. Penguasa, tolong ampuni. Itu Mengyun. Jenderal sayap kanan Mengyun. Dia yang menerima suap miliaran dari keluarga Jin kami setiap tahun. Dia yang mengizinkan kami melakukan ini. Semuanya atas perintahnya. Di mana Meng Yun? Pemimpin istana, Jenderal sayap kiri dan kanan bertugas di perbatasan, tidak pernah masuk ke markas pusat. Saat ini lokasi Jenderal sayap kanan tidak diketahui. Perintahkan seluruh prajurit panjang umur di seluruh dunia, bunuh Meng Yun. Angkat hidup-hidup dan bawa ke istana. Aku sendiri yang akan menghisapnya. Perintah dilaksanakan. Seluruh anggota keluarga Jin ditahan, segel semua usaha mereka. Seluruh aset disita untuk negara, tidak kurang sedikit pun. Semua akan digunakan untuk mengganti rugi korban rakyat. Pemimpin istana, keluarga Wu sudah tahu salah. Kami bersedia mengorbankan Seluruh harta keluarga untuk menebus dosa. Mohon pemimpin istana berbelas kasihan. Ampuni nyawa anjingku ini. HMPH. Keluarga Wu menyalahgunakan kekuasaan, membantu kejahatan. Dihukum tutup usaha selama 3 tahun. Ganti rugi semua kerugian korban. Jika melanggar lagi, tidak akan dimaafkan. Terima kasih pemimpin istana atas ampunan tidak membunuh. Terima kasih pemimpin istana. Xiao Chen, maafkan aku. Aku yang buta mata hati. Aku yang salah paham padamu, menghinamu, bahkan memaksamu membatalkan pertunangan. Aku terlalu sombong. Aku benar-benar salah. Janji pertunangan tahun itu aku tarik kembali. Bisakah kau memberiku 1 kesempatan lagi untuk memperbaiki diri? Urusan pertunangan, tak perlu dibicarakan lagi. 5 tahun lalu keluarga Xiao difitnah. Aku diusir seperti anjing liar ke luar negeri, dilarang pulang selamanya. Aku nyaris mati berkali-kali di luar negeri. Mendirikan istana panjang umur dari tumpukan mayat dan lautan darah. Bukan dengan cinta asmara. Aku kembali hanya untuk mengungkap kebenaran tahun itu. Membersihkan nama keluarga Xiao sepenuhnya. Menuntut keadilan bagi orang-orang tak bersalah di dunia. Persahabatan muda dulu. Sudah lama sirna dalam 5 tahun pengasingan dan pertumpahan darah. Suki Yue, kita memang bukan orang yang sejalan. Mengapa dipaksakan? Xiao Chen, anak baik. Aku tahu. Kau pasti bukan orang biasa. Dulu keluarga Xiao difitnah, aku tak berdaya. Sekarang kau kembali dengan penuh kehormatan, bisa membersihkan nama. Xiao Chen, sebelumnya aku tidak mengenalimu.
menganggapmu penipu yang suka pamer. Berulang kali menyinggungmu, maafkan. Paman Su, urusan masa lalu tak usah dibicarakan. Aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya dalam dibalik konspirasi yang memfitnah dan menghancurkan seluruh keluarga Xiao? Siapa sebenarnya? Adalah sisa-sisa 4 keluarga besar kota Haicheng yang bersekongkol dengan pejabat pengkhianat tinggi di istana. Mereka bekerja sama memfitnah, merampas semua usaha keluarga Xiao. Selama bertahun-tahun ini, mereka terus memburumu karena takut kau hidup kembali dan membalikkan kasus. Bagus, sangat bagus. Sampaikan perintah agungku. Seluruh prajurit panjang umur dikerahkan. Selidiki tuntas kasus lama keluarga Xiao 5 tahun lalu. Semua yang terlibat, dari pejabat berkuasa di istana hingga antek-antek lokal. Jangan biarkan satupun kabur. Tangkap semuanya. Hutang darah harus dibayar darah. Siap, perintah dilaksanakan. Xiao Chen, kamu seorang buronan yang diusir. Berani masuk ilegal, mengacau di Haicheng, sekarang bahkan berani menyusup ke pusat negara A. Kau pikir hukum kami hanya pajangan? Kurang ajar. Ini adalah inti kekuasaan negara A. Mana bisa seorang anjing kelantar seperti kamu berulah di sini? Aku adalah jenderal sayap kanan, Meng Yun dari Istana Keabadian. Atas perintah pemimpin istana, aku menjaga ketertiban di sini. Xiao Chen, kamu berulang kali merusak aturan. Sekarang, aku berhak menghukum matimu di tempat. Jenderal sayap kanan Istana Keabadian. Jika pemimpin Istana Keabadian tahu kamu berkhianat, bersekongkol dengan penjahat, apa kamu pikirkan nasibmu? Dasar pemberani. Berani menghina jenderal Istana Keabadian. Cari mati. Xiao Chen, meski kungfumu tinggi. Hari ini, setelah masuk pintu ini, jangan harap kamu bisa membalikkan kasus. Xiao Chen, kamu cuma anjing kelantar yang dulu diusir. Apa hakmu bicara soal keadilan di hadapanku? Hari ini, aku ambil nyawamu. Kamu, bagaimana mungkin kamu begitu mudah menahan serangan penuhku? Siapa sebenarnya kamu? Meng Yun, kamu menggunakan nama Istana Keabadian untuk menerima suap di negara A, bersekongkol dengan kejahatan. Menyiksa rakyat tak bersalah. Kamu mengkhianati pemimpin istana, mencemarkan nama baik Istana Keabadian. Kamu pantas mati. Omong kosong. Aku setia pada pemimpin istana. Jika kau berani memfitnahku lagi, hari ini aku rela bertaruh nyawa untuk mencincangmu berkeping-keping. Xiao Chen, kamu cuma seorang anjing kelantar yang diusir. Meski kamu menyelinap kembali ke negara ini, di ruang rapat tertinggi ini bukan tempatmu berulah. Aku setia pada negara A, pada Istana Keabadian. Siapa kau? Berani-beraninya mengadiliku. Setia? Hah? Meng Yun, sepertinya kamu terlalu nyaman. Hidup seperti raja kecil, sampai lupa apa yang telah kamu lakukan. Apa? Tanda keabadian? Ini adalah tanda tertinggi pemimpin Istana Keabadian. Kamu memegang tanda ini? Siapa sebenarnya kamu? Akulah pemimpin Istana Keabadian, Xiao Chen. Tak disangka, buronan kurir makanan yang dicari umum. Ternyata adalah pemimpin tertinggi Istana Keabadian yang mengguncang dunia. Pemimpin, ampun. Bawahan tahu salah. Bawahan dibutakan oleh keluarga jin. Pemimpin. Memasukkan perintah, menerima suap, melindungi orang kuat, menindas rakyat. Meng Yun, kamu tidak pantas mengenakan jubah perang ini. Kultivasiku, dantianku. Kultivasimu kuhancurkan, kamu diusir dari Istana Keabadian. Adapun kejahatan yang kamu lakukan, serahkan ke hukum negara A untuk dihukum berat. Aku akan membuatmu berlutut di penjara dan meminta maaf kepada semua orang yang pernah kau sakiti. Mohon Yang Mulia Jenderal tenang, kasus lama keluarga Xiao dulu. Semua salah hamba yang bodoh, demi naik pangkat. Waktu itu mencari keluarga Xiao sebagai kambing hitam. Membuat keluarga Xiao menderita 5 tahun, hamba pantas mati. Tunang Yang Mulia, hamba akan segera urus sendiri, dalam 10 hari. 3 hari, dalam 3 hari membersihkan nama keluarga Xiao sepenuhnya. Kembalikan semua kehormatan keluarga Xiao, semua harta perusahaan aset pribadi, dan keluarga Jin dan Hulu. Tidak kurang 1 sen pun. Semua dikembalikan 100 kali lipat. Baik, umumkan perintah administratif tertinggi. Mulai hari ini, negara A secara resmi membuka akses tertinggi untuk kuil abadi. Izinkan kuil abadi mendirikan cabang di wilayah negara kami. Bermukim permanen, kuil abadi menikmati perlakuan dan hak istimewa tertinggi melebihi hukum di wilayah negara A. Seluruh wilayah menjadi tanah perlindungan kuil abadi. Sambut Yang Mulia Jenderal tinggal di negara A, siap melayani dengan setia. Mulai hari ini kasus keluarga Xiao dibersihkan, semua pejabat penguasa yang ikut memberi kesaksian palsu dan merampas aset keluarga Xiao akan disita dan dihukum. Tidak akan dimaafkan. Kuil abadi masuk ke negara A hanya untuk melindungi negara dan rakyat. Menyiapkan semoga. Di antara kalian masih ada yang berani menindas rakyat, menganiaya orang baik. Meng Yun adalah contohnya. Pedang kuil abadi pasti tebas tanpa ampun.
Patuh pada titah yang mulia, tak berani melawan sedikit pun. Tahan mereka berdua, tunggu perintah selanjutnya. Xiao Chen, yang mulia. Sebelumnya aku buta mata, sombong dan menghinamu. Bahkan memaksamu membatalkan pertunangan, aku benar-benar salah. Nona Su tidak perlu minta maaf. Aku rela melepaskan identitas presiden grup Su. Melepaskan segalanya dari keluarga Su, hanya ingin menemanimu. Membantumu mengurus kuil abadi, melewati segala rintangan, tak pernah berpisah. Kak Xiao Chen, aku juga rela. Mulai sekarang, aku hanya ingin jadi tangan kananmu. Berjuang mati-matian untukmu dan kuil abadi, tanpa ragu. Kuil abadi baru saja meredakan pemberontakan internal, membersihkan pengkhianat seperti Meng Yun. Sekarang tata letak global sedang dalam periode kritis. Tanggung jawab melindungi dunia memang butuh lebih banyak orang andal, setia dan berkemampuan. Karena kalian punya tekad ini, tinggallah. Terima kasih yang mulia mengabulkan. Cener, anakku baik, akhirnya kau pulang. Jiwa kakak Lau Xiao di alam baka bisa tenang, keluarga Xiao punya penerus. Dewa perang kembali, nama baik pulih seketika. Dunia akhirnya aman. Ibu, anak pulang. Mulai sekarang, Hai Cheng kuasa aku, dunia ini kuasa aku. Tidak ada lagi orang yang berani menindas keluarga Xiao kami. Tidak ada lagi orang yang berani menyentuh sehelai rambut pun Anda. Selamat kepada ketua istana, Zhao Sui telah membersihkan nama baiknya, menjaga negara A, dan terkenal ke seluruh dunia. Hidup ketua istana. Dengar perintah istana keabadian. Mulai hari ini, kami akan melindungi rakyat jelata. Menegakkan keadilan langit dan menstabilkan dunia. Mulai sekarang, seluruh penjuru negeri akan hidup damai dan sejahtera. Diagungkan oleh semua negara, di dunia ini tidak akan ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi penindasan.